Ya, saya lebih kepada izin ya. Kalau sebuah band reguler atau sebuah band cafe yang mungkin ya bukan yang mungkin yang mereka sering pakai lagu saya, mereka aja masih punya masih punya respect gitu. Om Necas, lagunya kami bawain ya setiap hari Sabtu Minggu kalau kita reguler, makasih ya. Kita harus bayar berapa? Gue bilang, waduh ya, kalian dibayar berapa sih? Pertanyaan gitu ya. Kalau saya jelasin, kalau kalian dibayar masih belum lebih dan belum bisa dapat bisa ngasih saya, yang nggak usah bayar. Kalau kalian dibayar lebih, ya silahkan kasih saya berapa, saya nggak ada masalah. Tapi dengan kalian main cafe ini sudah menentukan itikat baik, kita izin, buat saya udah jadi apresiasi. Tapi sekali lagi cuma ingetin band cafe, kalau misalnya bandnya udah dibayar mahal, ya ingat saya. Mas, kemarin kan ada rate 3 juta kalau dari Reza. Kalau seharusnya Andin sama Leodra punya rate khusus nggak harus? Saya gini, karena saya punya kedekatan sama Reza ya, saya sebenarnya tidak mematok harga ya, awal-awal itu. Cuma saya pikir kalau Dhani Ahmad bisa minta lagu di atas 7 juta atau 10 juta per lagu, saya pikir saya bukan minta lagu yang hits yang banyak gitu. Saya pikir nggak perlu mahal lah. Saya tanya ke penyanyi sanggupnya berapa, sanggupnya 3 juta, ya udah nggak apa-apa. Jadi selama ini udah 1,5 tahun ini tiap Reza main saya dapat duit. Kadang-kadang sebulan bisa ngasih 9 juta, 3 juta, 6 juta, pernah 12 juta. Jadi artinya Reza itu pasti ngasih report, Den gue main di sini tanggal sekian, ini budgetnya segini ya, melalui manajernya, melalui Aksa gitu. Nah kalau masalah si Andin atau Leodra, saya sebenarnya nggak masalah dia mau pakai lagu saya, tapi jangan lupa gitu ya, dia nggak izin saya gitu, karena gampang sekali gitu, tinggal WhatsApp gitu. Kalau misalnya harus bayar, nggak bayar, saya kan bukan jawaban yang sama. Kalau misalnya Andin atau Leodra dibayar lebih, ingat saya, mau kasih berapa silakan. Buat saya itu lebih penting, izin. Kalau dibayar lebih, kalau nggak dibayarnya mungkin ya atau gratisan atau mungkin nggak cukup bayar, saya nggak usah. Sempat buka komunikasi sama Leodra dan Andin, Mas? Belum pernah. Oh, belum pernah ya? Kalau manajernya Leodra pernah saya DM. Oh, oke. Tapi nggak peka kayaknya. Nggak ada balasan? Nggak ada. Udah menencas ya, gini. Oh ya udah. Oh, gitu doang. Kalau nggak peka saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau Leodra kan ada di bawah naungan label gitu ya, Mas. Mungkin ada obrolan nanti kedekatan sama label Gini. gitu. Mungkin Kus sebagai informasi ya. Sekarang hampir semua artis baru itu pasti under manajemen label ya. Ya, manajemen label. Mereka Manajemen pasti berani label. motong dong, 25% atau 30%, nggak apa-apa. Kalau perusahaan rekaman motong komisinya si artis, ya harusnya mungkin label juga mikirin dong. Label nggak punya lagu, yang punya lagu saya gitu. Yang paling tidak mungkin label juga harus terketuk gitu. Kita siapin bayarnya buat Denny Casmala atau buat siapapun yang bikin lagu. Harusnya mungkin label juga punya etikat itu gitu. Tapi itu semua dimulai dari pita lagu, dari penyanyinya sih atau dari performernya gitu. Iyalah, baru satu hits kita pakai lagu apa lagi nih? Apakah lagu Denny Cas? Dipastikan penontonnya ini. Tadi kan Leodra, Mas, kalau mungkin Andin dari Mas Denjasnya udah buka komunikasi gitu. Andin saya belum buka komunikasi. Saya juga ada yang DM saya ngirim video Andin nyanyi lagu Berapa Berbisa kira-kira 1 bulan yang lalu. Pas Andin nyanyi lagu itu semua orang pada bernyanyi gitu ya. Mungkin eranya Andin mungkin udah lewat gitu ya, mungkin 10 tahun lalu. Tapi kan untuk sekarang orang mungkin nggak banyak tahu lagunya Andin atau generasi muda sekarang. Mungkin dengan cara singkat paling gampang adalah pakai lagu saya gitu, kayak di mana anak-anak Gen Z nyanyi lagu-lagu saya. Jadi ya harusnya izin lah. Mas, kalau kecewanya seperti apa sih, Mas? Ya kecewa lah gitu, maksudnya ya dia dapat manfaat ekonomi, dia dapat masa penonton menyanyikan lagu saya ketika nyanyikan Andin. Ya paling Om Denjas kemarin kok pakai lagu gua gitu, pakai lagu Om Denjas, makasih ya gitu. Buat gua udah apresiasi. Mas Denjas sebelumnya juga sempat bilang soal Kade juga sering membawakan lagu-lagunya Mas Denjas. Nah tadi kan dengar perbincangan sama Aribies mendapatkan apresiasi lah dari Krisdayanti, sementara Mas Denjas seperti apa sih? Sebenarnya gini, kalau Krisdayanti mungkin karena saya juga udah kenal lama, saya pikir Krisdayanti salah satu penyanyi yang
excuse ya. Memang selama ini dia belum bayar saya juga. Saya nggak minta juga. Saya nggak minta untuk direct license ya. Tapi mungkin Ari Bias udah direct license. Tapi saya pernah ada satu masalah waktu itu. Saya pakai lagu saya buat campaign pemilu gitu ya. Terus dia berubah lirik, tapi saya pengennya lebih kekeluargaan lah. Kalau dia mau diekspos saya nggak mau juga. Ya udahlah, akhirnya lewat publisher dia ngurus segala macam, akhirnya beres. Tapi kalau penggunaan lagu saya punya lagu, so far saya belum minta juga. Saya rasa kalau saya minta sama Krisdayanti pasti dikasih. Saya kenal baik sekali. Tapi kalau dari sisi Mas Dencas, apa sih yang membuat musisi ini kayak susah gitu untuk sebenarnya untuk meminta izin atau Ya license? menurut saya performer ini kejebak sama aturan yang mungkin mereka belum paham di mana ada kewajiban IO yang bayar. Saya rasa itu budaya yang 10 tahun sudah terpelihara sehingga di pikiran mereka adalah IO yang bayar. Makanya ada aksi ini, kita mau meluruskan. Harusnya bukan IO tapi performer yang bayar. Jadi budaya ini udah kelamaan. Kalau nggak bukan aksi siapa lagi sih? Mungkin terakhir pesan-pesan buat para musisi muda Siap. terkait Oke, buat musisi muda, khususnya pecinta lagu, mari memikirkan hal ini, karena suatu hari kalian akan tua, suatu hari kalian akan tidak produktif. Semoga lagu-lagu ini akan menjadi passive income kalian ketika sudah tua. Jadi kalau kalian yang muda-muda tidak peduli akan hal ini, kalian akan nyesel. Mungkin anak muda sekarang ya mungkin Bernadia atau siapalah gitu mungkin belum merasa ya. Tapi nanti ketika udah punya keluarga, udah punya anak, dan mereka karirnya udah turun gitu ya, yang menyelamatkan hidup mereka salah satunya mungkin adalah karya ciptanya. Seperti saya nih, udah tua juga nih. Ya mudah-mudahan harapan saya lagu saya bisa bermanfaat buat saya juga, buat orang lain juga. Kalau bermanfaat buat orang lain harus bermanfaat juga buat saya. Gitu. Jadi pecinta lagu juga harus menyuarakan haknya, terutama performing right. Oke. Mas Dencas, mungkin pertanyaan beda tema kayaknya. Mas